Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم، اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah. Di siang ini kita bisa bertemu kembali setelah sebulan yang lalu. Kajian kita sudah mencapai tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ya, mudah-mudahan kajian kita itu masih diingat nih, karena wudu ini penting. Ya, masih ingat kan kira-kira? Yang membatalkan wudu itu secara ringkas kita ulangi sedikit, ada 4. Ya, yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-mani. Apabila keluar sesuatu dari salah satu kemaluan. Kemaluan kita ada 2 nih, ya. Kalau nggak dari depan atau dari belakang, baik berupa angin, kencing atau selainnya, normal atau tidak normal, kering ataupun basah, ya, ini membatalkan wudu. Gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kalau keluar sesuatu dari kemaluan kita, depan atau belakang, normal atau nggak normal, ya, buang air keluar duit misalnya, gimana hukum duitnya? Ya, gimana hukum wudunya? Maka batal wudunya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu min al-ardi. Hilangnya akal ini menyebabkan wudu kita batal. Baik dengan sebab tidur atau selain tidur, seperti apa? Gila, pingsan, mabok, ayah, ini akal kita hilang, namanya nggak sadar. Ini membatalkan wudu kita. Kecuali ada, ya, hilang akal tapi wudunya nggak batal. Siapa itu? Apabila hilang akalnya dengan sebab tidur dan tidurnya dalam posisi duduk, ya, pantatnya tidak ada jarak dengan tempat duduknya, nggak jongkok maksudnya, ya. Kemudian orangnya normal, nggak gemuk banget, nggak kurus banget. Kemudian bangun dalam kondisi masih duduk dan tidak ada orang adil yang memberitahu bahwa tadi dia batal. Ini syaratnya, ya. Ya, kalau kita dengar khotbah tidur, misalnya nih, ya, saking enaknya itu khotbah kita tidur, ya, bangun-bangun udah komat, gimana nih? Ya, lihat posisinya, masih tidur, duduk apa enggak? Ya, kemudian ada nggak tadi yang bilang kita, Pak, tadi bapak kentut. Nah, kalau nggak ada semua itu, berarti wudu kita tidak batal. Ya, tapi kalau bangunnya udah posisi rebahan atau awalnya tidur rebahan, pas bangun duduk, ini juga batal. Karena waktu duduk sama waktu bangun harus masih dalam posisi duduk waktu tidurnya, gitu ya. Ini syarat penyebab kedua membatalkan wudu, hilangnya akal. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini, ya, min ghairi hamlin, ya. Bertemunya 2 kulit manusia. Syarat pertama 2 kulit, kuku, gigi, rambut, bukan kulit, nggak batal. Jadi kalau bersentuhan kuku sama kulit nggak batal, gigi sama kulit nggak batal, rambut sama kulit nggak batal. Ya, kita nyentuh rambut istri kita atau mau semua pergi kerja, kita punya wudu, cium rambut istri kita, nggak apa-apa, nggak batal. Asalkan nggak kena kulit kepalanya, ya, kena rambutnya aja nggak apa-apa. Kita bercanda sama istri kita, garuk-garuk pakai kuku kita panjang, nggak batal. Mau cium istri kita, betul bibirnya apa giginya ngetril, ya, yang dicium giginya, nggak kena bibirnya, nggak apa-apa, nggak batal, karena bukan kulit sama kulit, gigi. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita punya istri kita nggak ngetril giginya, ya, seandainya disandai doang, ya. Jadi syaratnya kulit sama kulit manusia. Bersentuhan kulit sama sapi betina nggak batal, walaupun betina itu,
Dia jelas-jelas betina, ada susunya, nggak batal karena bukan manusia. Kemudian laki-laki dan perempuan harus beda jenis. Ya, kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan nggak batal. Ya. Kabiro ini dua-duanya sudah gede. Arti gede di sini sudah mencapai batasan syahwat walaupun belum balik dan baligh. Apa batasannya? Laki-laki intisyarul zakar biasanya tandanya orang laki udah gede, nggak harus sudah balik ya, nggak harus udah junub, tapi sudah bisa ereksi, tegang kemaluannya, ini udah gede. Ya. Perempuan tandanya sudah gede itu mailul qalbi, hatinya sudah condong ke laki-laki, udah bisa naksir, udah gede. Kalau anak SD kelas 4, kelas 5 itu belum bernaksir-naksiran, ya. Kelas 3 nggak ngerti pacar-pacaran ya. Tapi itu anak sekarang kayak lebih cepat dewasanya ya. Nah ini kalau masih sudah besar dua-duanya maka wudunya batal. Kalau salah satunya besar satunya kecil nggak batal. Kita salaman sama anak TK walaupun perempuan karena masih kecil dia ya. Kemudian syarat berikutnya kabiro ini ajnabiyah ini dua-duanya tidak ada hubungan mahram. Bukan mahram kita. Mana sudah kita bahas tuh mahram ada 3 macam. Ada mahram dari sebab nasab, ada mahram dari sebab susuan, ada mahram dari sebab pernikahan. Ini ya kalau ada hubungan mahramiyah antara kita dengan itu perempuan seperti ibu kita, kakak kita, mertua kita, bibi kita, ini tidak membatalkan wudu. Selain itu ya, atau ibu tiri kita ya, ini atau anak istri kita nikah sama janda ya, nikah sama janda dia bawa anak, ini berarti anak tiri kan, nggak batal wudunya kalau salaman sama dia dengan syarat sudah kumpul sama istri kita, udah pernah bersetubuh sama istri kita. Kalau belum pernah bersetubuh ya, belum pernah memasukkan kemaluan kita ke kemaluan dia, ini masih belum mahram. Artinya apa? Seandainya kita cerai sama itu istri kita yang janda tadi, nikah sama anaknya maka boleh karena bukan mahram. Cuma kalau sudah kumpul berarti anaknya itu mahram kita ya. Atau mantu kita juga itu mahram ya. Istri anak kita nikah cerai, wah anak mantuku masih cakep, masih muda, nikahin nggak boleh mahram selama-lamanya. Nggak ada mantan mertua, mantan mantu nggak ada. Mertua udah ya, sekali nikah berarti jadi mahram kita walaupun sudah cerai, walaupun meninggal namanya mahram ya. Ini kalau tidak ada hubungan mahramiyah maka dikatakan batal wudunya. Dengan syarat terakhir ghairu hailin, tidak ada pembatas pencegah antara kulit kita dengan kulit dia. Kalau kita pegangan tapi ada bahannya, salaman ada sarung tangannya, nggak batal ya. Ada jilbabnya, kita pegang palanya nih, tapi ada jilbab, nggak batal. Jelas kira-kira nih. Yang ketiga, yang keempat, menyentuh kemaluan anak Adam, anak manusia ya, bukan binatang. Menyentuh kemaluan kambing nggak batal wudunya. Ini yang membatalkan menyentuh kemaluan manusia, baik laki atau perempuan, kecil atau gede. Dengan apa menyentuhnya? Dengan telapak tangan bagian dalam, bukan telapak kaki ya, bukan bagian luar. Artinya kalau kita menyentuh kemaluan anak kita masih baik, kita nyewokin misalnya, kan biasanya kan orang tua nyewokin anak ya, maka untuk kita batal walaupun masih kecil, walaupun sejenis, kan laki Ustaz, dia sama-sama laki sama saya, bukan anak saya, bukan perempuan, walaupun sejenis tetap batal. Tidak ada syarat udah gede, nggak ada syarat mahramiyah ya, pokoknya nggak ada syarat syahwat ya, makanya tetap batal persentuhan apabila menyentuh kemaluannya ya, walaupun kemaluan sendiri batal. Kan kemaluan saya Ustaz, masa batal juga? Batal apabila dengan telapak tangan bagian dalam. Jelas kira-kira nih? Nah ini kita bahas nih ya, sebulan yang lalu. Insya Allah hafal ya. 4 doang, masa 4 gak hafal sih? Utang banyak hafal kita ya. 4 masa gak bisa hafal ya. Nah ini pembahasan berikutnya, babul istinja. Istinja ini menurut syariat ya, kalau bahasa kita gampangannya cebok. Nah ya, bahasa Indonesia apa sih cebok? Cebok ya, sama ya? Itu udah bahasa Indonesia ya, bahasa baku gitu, bahasa bagus ya. Saya kira bahasa Betawi cebok gitu ya, itu bahasa apa kerennya itu ya. Al istinja bahasa kita cebok. Ini kita bahas masalah cebok. Sampai Islam ngajarin cebok, bayangin ya. Islam ini agama yang syamilah, yang syamil, yang sempurna menyeluruh. Sampai cebok diajarin ya. Ada agama lain ngajarin cebok? Nggak ada, agama Islam. Makanya jangan pindah-pindah dari Islam, itu udah paling bener nih, paling bagus, paling lengkap ya. Apa itu cebok dalam bahasa syariat? Izalatul kharij an-najis al-mulawwith minal farji 'anil farji bima'in aw hajarin. Arti cebok istinja dalam istilah syariat adalah menghilangkan sesuatu yang keluar atau najis yang keluar yang basah. Nah, ingat nih,
menghilangkan najis yang keluar, najis basah yang keluar, harus basah di syarat ini, ya. Keluar dari mana? Dari farji, kemaluan kita, ya. Menghilangkan najis basah yang keluar dari kemaluan, dihilangkan dari mana? Dari kemaluan. Makanya bahasa fikihnya itu minal farji anil farji. Keluar dari kemaluan kita, dibersihkan dari kemaluan kita. Dengan apa membersihkannya, menghilangkannya? Bima'in au hajarin, dengan air ataupun batu. Nah, jadi ada dua cara menghilangkan ini, air atau batu. Nanti kita bahas bagaimana cara bersihinnya pakai batu. Kita alhamdulillah di Indonesia air banyak, ya, bahkan sampai banjir Jakarta kalau hujan, ya, saking banyaknya air. Nah, kalau daerah-daerah kering itu air kadang jarang, susah. Jadi mereka istinja pakai batu, ya. Nah, bagaimana kalau istinja kayak di mall nih pakai tisu? Nanti kita bahas tuh. Boleh nggak pakai tisu kayak orang bule, ya? Nanti kita bahas, ya. Ini pembahasannya. Tadi kan dikatakan mengeluarkan najis basah yang keluar dari farji, dibersihkan dari farji dengan air atau batu, ya. Makanya dikatakan seperti itu agar tidak salah kaprah. Kalimat keluar dari farji artinya kharaja bihi al-kharij minal fam kal qaim. Apabila najis itu keluar bukan dari kemaluan, maka tidak dikatakan cebok, walaupun najis, walaupun basah. Seperti apa? Muntah. Apa hukum muntah? Najis gak? Najis. Ente makan, ya, kemudian enak muntah, ya, itu hukumnya najis, ya. Jadi hukumnya najis. Oleh karena itu wajib dibersihkan mulut kita karena terkena najis. Nah, proses membersihkan mulut karena ada najis yang luar basah, apakah dikatakan cebok? Enggak, tidak dikatakan istinja. Ustaz, saya lagi cebok nih. Cebok apa? Mulut saya. Bukan. Kenapa? Karena keluar najisnya bukan dari kemaluan. Yang dikatakan istinja atau cebok harus apabila keluar dari kemaluan, depan atau belakang. Jelas nih? Ya, tetap namanya ini membersihkan najis, tapi bukan istinja, bukan cebok. Nah, orang kita juga nggak bilang cebok gitu, ya. Nah, ini makanya, ya, muntah itu hukumnya najis, harus ingat tuh, bukan berarti suci, dihukumnya najis. Kecuali apabila muntah yang keluar itu muntahnya masih dalam posisi yang bentuknya sempurna. Contoh misalnya kita nelen duit, ya, koin kecil, ketelan, nggak sengaja. Terus kita, udah masuk dalam nih, kita paksa-paksain sampai muntah, keluar tuh koin. Apa hukum koin? Apakah koinnya jadi najis? Enggak. Kalau masih bentuk benda yang keras, padat seperti ini dan bentuknya masih sama, maka hukumnya bukan najis tapi mutanajis. Apa itu mutanajis? Terkena najis. Artinya kalau koin ini kita cuci pakai air sampai bersih, maka suci lagi nih koin. Paham kira-kira? Atau kita misalnya nelen kacang kedelai yang masih biji-bijian tuh, kacang kedelai, ya, atau telur sampai masuk dalam terus muntah, masih posisi biji kedelai masih keras. Seandainya kita tanam bisa numbuh. Telur seandainya diremin masih bisa netas. Itu namanya hukum telur dan biji kedelai tadi mutanajis. Karena hukum telur suci, biji kedelai suci. Cuma karena sudah masuk ke dalam perut kita, kemudian kita muntahin lagi, posisinya masih kuat, masih bisa numbuh kalau kedelai, masih bisa netas kalau telur, maka hukumnya mutanajis. Artinya apa? Dia tinggal dicuci, berarti hukumnya jadi suci. Jelas kira-kira nih? Nah, ya. Ini yang pertama. Jadi syaratnya dikatakan cebok harus keluar dari kemaluan. Kemudian adil farji, ya. Idza kanat an-najasah fi ghairi al-farji fa hadhihi izalatuha takunu bil ma'. Ya, oke. Dikatakan tadi menghilangkan, yang dikatakan cebok itu apabila menghilangkan najis dihilangin dari mana? Dari kemaluan. Kalau seandainya, ya, ada najis keluar bukan dari kemaluan, kayak tadi tuh muntah, ya, atau kita berdarah, ya, naik motor jatuh berdarah, atau berantem tusuk berdarah, ya, kan najis nih darah kita. Nah, apabila kita bersihkannya bukan dari kemaluan, maka tidak dikatakan istinja juga. Ya, tadi kan sama-sama keluar dari farji itu, asli katanya farji itu lubang. Kan mulut lubang juga, muntah, tapi bukan cebok. Ini bukan lubang, berdarah, ya, tangan kita luka, dibersihin, ini juga bukan istinja. Dan ini, ya, kalau tadi dikatakan istinja boleh dengan air dan batu, tapi kalau selain dari kemaluan harus
dengan air, nggak boleh pakai batu. Nah, ini perbedaannya istinja cebok dengan yang lainnya. Jadi kalau najis itu dari kemaluan bisa dua cara, bisa dengan air, bisa dengan batu. Cuma kalau selain dari kemaluan harus dengan air. Jadi nggak boleh. Misalnya kita berdarah, wah berdarah nih, saya bersihan najisnya pakai batu aja, berbatu. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena ini batu khusus untuk kemaluan kita. Jelas kira-kira? Nah, ini pengertian cebok. Tuh. Sampai cebok aja dikasih pengertian. Ya. Ludah. Hah? Gimana, Ustaz? Ludah. Apa hukum ludah? Ludah hukumnya suci. Ludah, reak, ingus, walaupun mustakdar, walaupun menjijikan, tapi hukumnya suci. Ya. Jadi seandainya kita misalnya, ya, atau kena baju kita, ya, maka tetap dihukumi suci walaupun menjijikan. Ya. Jadi nggak boleh nih kita ngeludah atau buang reak di masjid, nggak boleh, haram. Ya. Karena nggak boleh mengotori masjid apalagi dengan perkara yang menjijikan seperti reak. Ya. Ini kalau kita ketika di masjid pengen buang reak, ya, kalau bisa siapin sapu tangan, gitu ya. Atau di kantong kita aja. Ya, sapu tangan kita jangan di masjid, ya. Penuh mati gimana? Di masjid. Ya, ntar saya bersihin, walaupun bersihin harus itu wajib dibersihin, tapi dosa itu begitu, nggak boleh, ya. Oleh karena itu fungsi kata para ulama sebagian fungsi jeb itu kantong sebenarnya dulu untuk buang ludah kalau misalnya kita mau meludah, ya. Cuma kan kita jorok juga jadi basah juga, ya. Oleh karena itu siapin sapu tangan. Jadi tapi hukumnya suci kecuali iler, beda ya. Iler gimana iler? Iler ini ada dua macam, ada iler yang najis, ada yang enggak. Bagaimana bedainnya? Kalau iler yang enggak najis itu yang keluar dari rongga mulut, ya, yang awal aslinya ludah. Kita tidur nih, ya, itu tidak najis. Kalau yang najis itu keluar dari dalam tenggorokan dan baunya biasanya amis. Nah ini yang najis nih. Makanya kalau tidur, apalagi di masjid, dilarang iler. Karena hukumnya najis. Tidur silakan dah, di masjid nggak ada larangan tidur. Kecuali kalau mau dilarang sama DKM, nggak cerita deh itu. Cuma dulu sahabat pun kalau ngantuk tidur di masjid. Tapi syarat utama jangan iler itu. Walaupun ngorok kan kita nggak sadar dengan orang ngorok, ya. Ya namanya orang kan tidur ada yang ngorok ada yang enggak, ya. Atau itu nggak ada masalah tidur ngorok apa enggak. Yang penting jangan iler di masjid. Makanya kenapa kok biasanya pengurus masjid itu ngelarang orang tidur, ya. Tidur nggak boleh, kenapa? Khawatir nanti keluar iler, ngotorin karpet. Nah kan kalau karpet udah najis repot nyucinya, ya. Harus mata kita harus diguyur dengan air, berarti kan harus diangkat dulu. Ini nyusahin pengurus. Kecuali ente ngiler, ente bersih tuh, ente cuci di laundry tuh, bayar sendiri tuh, silakan dah. Ya kan orang nggak mau begitu. Nah, ya, jadi untuk menjaga kesucian masjid, silakan kalau mau tidur di masjid silakan, cuma jagain ilernya. Ya jangan sampai mengotori dengan najis suci. Botiker? Hah? Botiker? Atau bawa sejarah sendiri, ya boleh dah tuh, ya. Khawatir. Meja ember, emang ngiler semana ngiler. Ya, jadi jangan sampai ngiler di masjid. Ya, nah ini jadi syaratnya itu, ya, dikatakan istinja apabila keluar dari mulut dibersihkan pun, keluar dari kemaluan dibersihkan pun dari kemaluan, gitu ya. Jadi iler tadi hukum begitu ya, dua ya. Kalau seandainya dari dalam ini, biasa kalau dari dalam rongga mulut ini baunya biasa kayak ludah, nggak bau. Cuma kalau sudah dari dalam sini, ini baunya amis, nggak enak, itu najis, gitu ya. Nah kemudian ahkamul istinja khamsatun, hukum istinja ada 5. Nah ya. Ada yang menambahkan 1 jadi 6. Apa hukum yang pertama? Wajibun, wajib kita cebok. Kapan wajib cebok? Idza kana al-kharij najisan mulawwathan ratban. Apabila yang keluar dari kemaluan kita adalah najis yang basah, ini wajib cebok. Kencing basah nggak? Basah. Pup basah. Darah, ya pokoknya basah aja. Ya ini wajib cebok. Ya kalau dia berupa najis. Jelas ya, karena kemaluan laki-laki ini mengeluarkan 4 cairan. Yang depan ya, kalau yang belakang macam-macam. Kalau yang laki-laki ini cairan keluar 4. Bisa baul kencing, bisa madhi, bisa wadi, bisa mani. 4 nih kemaluan. Ya. Yang 3 najis. Kencing najis, madhi najis, wadi najis. Apa sih madhi? Madhi itu ya cairan yang keluar ketika syahwat, tapi setelah syahwatnya hilang. Contoh, kalau kencing jelas ya, nggak usah diserangin kencing, semua ngerti kencing. Tapi kalau mati ini,
Misalnya kita melihat cewek cakep, ya, terus kemaluan kita tegang, kan pernah ngalamin tuh, atau ngayal nih, lagi nganggur ngayal, tegang. Setelah, tapi nggak keluar mani. Setelah kita selesai ngayal, kemaluan kita lemas lagi, keluar cairan. Ini namanya madi, hukumnya najis. Ini juga biasa keluar sebelum kita senggama, sebelum kita kumpul ML. Itu bisa keluar, itu sebagai cairan pelicin. Ini namanya madi, hukumnya najis. Makanya kata para ulama sebagian mengatakan gini, kalau kita ingin ngumpul sama istri kita, ya ketika sudah ingin ngumpul, tiba-tiba keluar cairan itu, cairan madi, maka wajib dibersihin dulu, cuci dulu, baru kumpul lagi. Ini repot ini. Paham maksudnya? Biasanya keluar cairan madi ini keluar sebelum kita senggama, sebelum keluar mani. Tujuannya untuk sebagai pelumas, pelicin. Kata para ulama karena dia najis, jangan sampai bersetubuh dalam kondisi najis kemaluan kita, maka cuci dulu. Ini repot. Kalau cuci dulu biasanya turun lagi, ya, dicuci, nggak tegak lagi, repot lagi, pemanasan lagi. Nah ini gimana? Ada yang mengatakan yufa, dimaafkan. Walaupun kondisinya nyampur sama madi, tapi dimaafkan. Ya karena kalau cuci lagi repot. Ya, apalagi laki-laki kan syahwatnya, ya, apalagi perempuan lagi. Perempuan syahwatnya beda sama laki-laki, lama dibangkitinnya. Nah, kita ngeliat dikit udah tegang, dia kan enggak. Ya, kalau disuruh cuci dulu, hilang lagi, menjadi lagi, ulang dari awal lagi. Nah ini makanya ulama mengatakan enggak, yufa, dimaafkan walaupun najis, ya karena susah. Ya. Yang ketiga wadiun. Apa itu wadi? Wadi itu adalah cairan yang keluar ketika kita mengangkat barang berat atau lagi stres. Nah, mungkin pernah ngalamin tuh, angkat barang berat gitu, atau keluar cairan. Itu namanya wadi. Atau pikiran banyak gitu, ya, stres keluar cairan. Nah ini namanya wadi. Nah ini hukumnya najis juga. 3 ini najis. Nah kalau keluar 3 perkara ini, maka wajib kita cebok istrinya. Jelas? Yang keempat mani. Mani ini hukumnya suci. Kalau ente keluar mani tanpa keluar wadi, tanpa kencing, tanpa madi, maka tidak wajib tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Wajib cebok enggak wajib cebok. Kenapa? Karena mani hukumnya suci. Ya cuma jijik aja kalau cebok, gitu ya. Nah, jadi beda ya antara suci sama jijik itu beda. Ya tidak semua yang menjijikan itu najis enggak. Contoh tadi ingus tuh, ya. Ente bawa sarung tangan, ingus atau pilek, ya, taruh kantong, sholat, sah nggak sholatnya? Sah, ya, kan jijik ini, bawa perkara yang menjijikan, walaupun menjijikan tapi suci, ya, beda sama saat celana ente, celana dalam CD ente kena kencing sedikit, habis cebok nggak tuntas kencingnya, kena setetes, ente tahu tuh, nggak kelihatan, ya, setetes doang, pakai sholat, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Karena najis. Nah beda ya. Atau misalnya begini, ente berdarah, ya, kemudian ente lap pakai tisu aja, darah banyak lap pakai tisu basah lagi, ya, bersih, kelihatannya bersih. Atau tisu biasa kering, kelihatan bersih, kasih minyak wangi, doa gini dah, ya, darahnya udah hilang. Sholat sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena masih ada najis di situ. Walaupun sudah wangi, ya, walaupun sudah kering, kenapa kok masih najis? Karena bersihnya bukan pakai air. Nah, ya paham ya? Jadi beda antara najis sama perkara yang menjijikan. Kadang yang menjijikan itu belum tentu najis, tapi najis biasanya menjijikan. Gitu ya, darah, nanah, muntah, ya, itu menjijikan. Nah, ini, ya. Jadi hukum cebok yang pertama wajib. Kapan wajib cebok? Apabila yang keluar itu berupa najis dan basah. Jelas ya? Nah, yang kedua mandub, sunnah kita cebok. Kapan? Idza kana al-kharij najisan ghaira mulawwith ka ba'ratin yabisatin aw dudah. Apabila yang keluar dari kemaluan kita berupa najis, ya, perkara najis tapi kering. Ya. Atau mutanajis, ya. Contoh misalnya kita buang air, maaf nih bukan jorok tapi harus jelas. Buang air, pupnya itu, tainya itu kering banget. Karena kadang ada tuh, misalnya doang nih, ya, maka ceboknya nggak wajib, tapi hukumnya sunnah saja. Cuma ya geli aja nggak cebok, ya. Atau kita nggak keluar kotoran tapi keluar cacing, orang lagi cacingan, kan ada orang cacingan ya, masih kecil biasanya anak kecil tuh cacingan tuh, udah gede cacingan bangetan tuh, ya. Ini cacingan, buang air nggak keluar, pupnya nggak keluar, keluar cacing.
Gimana hukumnya nih? Kan cacing bukan apa? Bukan najis. Dari dalam, nah, kayak model begini, hukum ceboknya sunnah saja, tidak wajib. Jelas nih? Ya, seandainya bang, seandainya. Atau buang air tadi keluar koin, koin semua, nggak ada cairannya. Kalau basah najis, nggak ada kering. Oh, saya keluar koin nih. Kayak kemarin kejadian kakek keluar telur ya, ya kan? Berapa tahun kakek itu? Sampai 202 butir telur. Jadi setelah keluar itu seperti orang lahir sakit itu tadi. Bayangkan akhirnya keluar dari anusnya, Iya kayak orang lahir itu. Nah, ini bagaimana nih kakek berkeluar? Ya, kalau telur kering nggak basah, maka hukum ceboknya sunnah saja, nggak wajib. Ya, naudzubillah sakit itu. Ya, nih yang kedua hukumnya sunnah. Kapan sunnah cebok? Kalau yang keluar itu bendanya kering. Ya, yang ketiga mubah, boleh cebok, boleh enggak. Kapan? Al istinja minal araq, apabila yang keluar itu bukan cebok tapi keringetan, kemaluannya berkeringat, habis olahraga keringetan seluruh badan termasuk kemaluannya, maka hukum ceboknya mubah. Kenapa? Karena keringat bukan najis. Ya, kayak kita keringetan nih kan nggak wajib basuh, ya, karena bukan najis. Ya, semua keringat hukumnya suci. Ya. Yang keempat makruh. Nah, arti makruh di sini kalau ente kerjakan nggak apa-apa. Kalau ente tidak kerjakan dengan niat ikut syariat dapat pahala, itu arti makruh. Kapan istinja hukumnya makruh? Al istinja minar rih, apabila cebok dari angin, kentut. Jadi kalau kita kentut nggak perlu istinja, bahkan hukumnya makruh kalau istinja. Ya, setiap itu cebok lagi. Kenapa kok dimakruhkan? Karena khawatir kalau kita kebiasaan cebok gara-gara kentut jadi was-was, gitu ya. Takut nih kentut saya ada najisnya, jadi bawaannya was-was terus. Nah, makanya karena ini yang keluar cuma angin saja, hukumnya dimakruhkan kita cebok, nggak usah cebok. Ya, tapi kalau kentut juga tahu diri, jangan di tempat sembarangan. Ya, kan ada pantun Betawi gini, kentut adalah angin. Ya, kalau nggak dikeluarin panas dingin, kalau nggak senang silahkan dikembaliin. Nah, kembaliinnya repot ini. Ya, oleh karena itu Pak, ada tebak-tebakan nembaknya ke bawah kenanya ke atas, itu kentut. Dan makanya ke ubin tut, tapi kena hidung kita. Nah itu ya. Ini walaupun itu halal ya, itu membuang kotoran ya, tapi itu jangan sembarangan, kesian orang-orang sekitar ente. Ya kalau mau kentut pakaian gitu ya, di pinggir, apalagi kalau kentutnya bau, berarti kan bahaya. Ruangan ber-AC ya, sempit lagi kayak di mobil ya, kesian. Akhirnya buka jendela ada. Nah ya, walaupun boleh saja kentut di mana aja tuh ya boleh, cuma ada adabnya, nggak boleh sembarangan gitu ya. Nah kemudian ini hukumnya makruh cebok dari kentut. Yang kelima haram atau muharram. Haram dibagi dua, ada haram tapi sah, ada haram tidak sah. Ya, haram yang sah seperti apa? Al istinja bimaghsubin. Cebok dengan air hasil gosok. Tahu gosok nggak? Dalam istilah fikih itu ada sarok, ada gosok. Sarok itu mencuri, gosok itu adiknya. Adiknya nyuri. Ya. Bedanya apa? Kalau nyuri nggak ada niat balikin. Ya, juga nyuri, nyolong. Ada orang nyolong balikin, nggak ada. Tapi kalau gosok itu cuma niat pakai doang, tapi niat balikin dan dikembalikan. Ini dua-duanya haram. Nih contoh, ente pergi Jumatan di sini, sendal jelek. Ente masuk masjid lihat, wah ada sendal cakep nih, ya. Pulang Jumatan pergi duluan, keluar duluan, nyari sendal cakep, ya. Tujuannya apa? Enggak gua balikin, itu nyolong namanya, ya. Make barang orang, ambil barang orang tanpa izin dan tidak dikembalikan, itu namanya nyolong, hukumnya haram. Ya. Ini kalau sudah mencapai nisab, maka nanti hukumannya potong tangan. Nah, ini hati-hati ya, haram. Yang kedua ada ghosab namanya. Ghosab itu ente pakai barang orang tanpa izin dia dan ente nggak tahu dia ridho apa enggak, tapi ente niat balikin. Nah ini sering kejadian nih, kita nyepelein. Contoh, kita mau ke kamar mandi misalnya, sepatu kita mahal, ya, sepatu kulit atau sepatu bahan. Wah kalau saya kamar mandi, sepatu saya basah nih, mahal sayang. Ada sendal jepit punya orang, atau sendal ya sendal karet punya orang, pakai aja dah, biarin punya siapa, pakai bodo amat. Tapi saya balikin, ini namanya ghosab, haram juga.
Bukan berarti nggak haram. Ustaz kan saya niat balikin dan saya balikin. Haram, nggak boleh. Ya. Nah ini seandainya ente cebok pakai airnya gosok. Duh nggak ada air nih. Oh ada air orang tangga, ambil aja. Nanti gue balik gue ganti pakai air gue. Misalnya gimana hukumnya gosok? Ini hukumnya haram tapi sah ceboknya. Paham nih? Ya, jadi nggak boleh ya gosok itu juga nggak boleh kan kita ada nyepelein. Kecuali kita tahu dia ridho. Contoh kita udah CS-an dah nih, udah akrab banget. Tinggal satu kok di kos-kosan, anak-anak kos-kosan kan gitu, ya. Kadang dia pakai sendalnya, pakai anduknya, ya. Sampai kadang pakai duitnya, bisa nih, ya, punya duit. Tapi kita sama teman kita udah sehati gitu. Barang gua barang lo, pakai dah. Gitu. Lu gua juga sama, gitu. Nah kalau sudah begini ini nggak apa-apa, nggak gosok namanya, ya. Cuma kalau kita nggak tahu dia itu apa enggak, ini nggak boleh, hukumnya haram. Nah kan kalau di masjid sendal kita nggak tahu dia itu apa enggak. Walaupun perkara sepele, sendal jepit, ya kan kita nggak tahu dia itu apa enggak. Ya, pas dia lihat sendal saya nggak ada, ini kita datang. Pak, apa pakai sendal saya? Sendal doang lo. Kan kita nggak tahu. Ya apa saya nggak mau campur-campur, ada orang begitu kan. Nah ini kita nggak boleh begitu. Kecuali memang teman, sahabat dekat dan kita tahu ridhonya. Jelas kira-kira nih? Ya, nah ini. Ya, jadi jangan sampai gosok, jangan sepele ini. Kalau di pondok kadang begitu tuh, waktu pesantren tuh sembarangan aja. Cuma karena kita sudah teman akrab, apalagi sekamar gitu, ya biasa aja. Ya, duit, jangan main pakai aja. Duit teman gue biar aja. Kita nggak tahu dia perlu apa enggak, ya kan? Kecuali yang sudah ada izin sebelumnya. Oke, lu perlu duit, pakai duit gua. Lu perlu sepak pakai sepak gua. Misalnya, ya itu nggak apa-apa, tapi sudah diizinin dari lo, ya. Dan ridho ini kata para ulama harus nutqan, harus ngomong. Ya, kalau kira-kira doang, kayaknya dari ridho teman gua. Dia belum ngomong, nggak boleh. Ya, harus izin dulu. Jadi kalau kita ingin pakai barang orang, izin dulu ngomong. Boleh nggak saya pakai? Itu ngomong dulu. Ya kalau nggak boleh haram. Walaupun perkara sepele, ya nggak boleh. Kemudian ada cebok yang haram tapi nggak sah. Tadi kan sah nih, cebok pakai air gosok. Tadi ganti airnya, itu haram tapi sah. Ya. Tapi ada cebok yang haram dan tidak sah. Artinya apa? Tidak dianggap cebok. Seperti apa? Al-istinja bi muhtaramin kasamratin. Cebok dengan perkara yang dihormati seperti cebok pakai buah-buahan. Belak banget. Ya, cebok pakai saking kayanya. Dulu ada cerita di Mesir. Di Mesir itu ada perempuan kaya. Ini beneran cerita nih, di kitab diterangin. Ya. Saking kayanya, ini orang Mesir kan makan pakai roti itu yang panjang tuh. Croissant, kalau saya diantarin namanya roti croissant. Tahu di sini apa nyebutnya? Yang bagel gitu panjang tuh, ya. Saking kayaknya dia pengen nunjukin ke orang-orang ceboknya pakai roti. Ini roti seret gitu. Masya Allah nih, jadi Mesir. Padahal orang lagi susah makan. Dia saking kayaknya belagu. Nah ini makanya jangan belagu jadi orang. Kaya jangan belagu dah. Kaya bersyukur jangan belagu, ya. Ini dan itu gimana cara nunjukin dia cebok pakai roti? Itu roti yang udah bekas dia cebok ditaruh di langit-langit jendela. Jadi taruh gitu di atas. Subhanallah, dia orang perempuan kurang ajar. Jadi orang lihat, rotinya kok buat ini ada tahinya. Oh, dia coba pakai roti gitu sampai begitu. Nih, ya, ingin nunjukin kalau dia orang kaya. Satu ketika di Mesir itu terjadi masa paceklik, kemarau panjang, kering kerontang, nggak ada makanan. Ya, petani nyimpan makanannya ya buat dia doang, gandum tuh buat dia doang. Ini orang kaya, ya, makanannya habis, duitnya banyak. Pengen beli sama orang yang punya makanan, ya, nggak dikasih. Udah dia pertama kaya, pelit lagi dulunya, sombong sama tangga, sebelah lagi sombongnya, mau beli makan saya beli dah gandumnya, mau beli berapa aja saya jual. Ini duit saya semua yang tetek, nggak mau saya. Orang saya juga perlu buat anak saya, buat istri saya, nggak ada yang mau jual sama dia. Udah kebingungan makan apa ini? Ingat roti yang ditaruh di itu. Akhirnya dia terpaksa makan roti itu tuh, yang udah ada kotorannya dia tuh. Allah kasih adab sama dia. Nah, makanya kalau kita jadi orang kaya, gak usah belagu, mentang-mentang kaya cebok pakai duit 100.000. Ya iya, itu kaya emang, cuma jangan begitu-gitu juga, ya. Jangan keterlaluan sombong. Jadi orang harus sombong biasa-biasa aja. Ini kadang yang begini nih, yang kaya mendadak, dapat gusuran, belagu ntar tuh, ya. Kalau kaya dari usaha, biasanya enggak. Ya dari susah dulu, naik, ya biasanya tahu diri biasanya. Cuma kalau kayak kaget atau keturunan, biasa belagu biasanya. Karena nggak pernah ngerasain susah. Nah kita kalau seandainya jadi orang kaya, seandainya, jangan belagu jadi orang. Ya orang kaya itu
kata Rasulullah bisa masuk surga karena hartanya, bisa masuk neraka juga karena hartanya. Ya, belum tentu kita kaya jadi tambah dekat sama Allah, belum tentu. Kadang orang minta kaya, ya, tapi pas kaya jadi jauh sama Allah. Ada sahabat begitu. Ya, lu kan ingat sahabat ceritanya? Ketika minta doa sama Rasulullah, ya Rasulullah doain saya menjadi orang kaya. Kata Rasulullah, ente bagusan begini deh. Ya. Besok datang lagi, ya Rasulullah doain saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya bakal bayar zakat, saya bakal sedekah, saya bakal nyumbang buat sabilillah. Kata Rasulullah, ente bagusan begitu. Sampai 3 kali begitu. Nabi bilang bagusan begini. Akhirnya keempat kali masih datang lagi, nyanyi juga, nggak mau dengar nasihat Rasulullah. Nabi kata Rasulullah, saya doain jadi kaya, cuma jangan lupa sama kewajiban ente. Iya, doain. Sama Rasulullah jadi orang kaya, dikasih modal sepasang kambing. Diternak nih kambing, ya, beranak pinak terus jadi banyak. Mulai banyak, repot. Biasanya zuhur ke masjid jamaah nggak kelihatan, sibuk sama kambingnya, ngangon kambing. Asar biasanya jamaah masih ngangon kambing. Maghrib biasanya jamaah giring kambing pulang. Isya biasanya jamaah kecapean tidur, ya, baru selesai ngurus kambing. Subuh biasanya jamaah kesiangan. Ini gara-gara banyak harta, sibuk sama hartanya, lupa sama Allah. Sampai Nabi bertanya, mana sih fulan? Nggak ada, sibuk sama kambingnya. Tuh. Jadi belum tentu kaya itu udah pasti nambah kita dekat sama penentu. Ya, makanya lihat kata Demasif, ya, kata Demasif kan. Ya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, kan? Dah, syukurin apa yang ada. Kita punya gaji, punya penghasilan segitu, syukurin dulu, terima, atur yang baik. Ntar ada waktunya kita naik. Kalau nggak naik, sabar. Hidup itu antara syukur sama sabar. Ya, punya bini cakep syukur, jelek sabar, itu. Ya, ya kan orang beda-beda nasibnya. Jangan lihat orang mulu. Bini cakep, aduh gue lebih ganteng, kenapa istri gue jelek ya? Nah, jangan begitu, sabar, syukur. Itu intinya tuh. Ya, sama seperti orang perempuan Mesir tadi, gara-gara dia kufur nikmat, Allah kasih ubah dia di dunia. Nauzubillah. Kayak kita nggak tahu nih nasib kita. Kadang sekarang kita biasa jadi orang biasa, siapa tahu jadi konglomerat. Yang kaya biasa jadi konglomerat, ya kan? Kita nggak tahu. Roda berputar kata Allah, ya, kadang di atas, kadang di bawah. Sekarang dalam kondisi apapun, biasakan syukur dan sabar. Itu aja dah. Ya, jangan keterlaluan cebok pakai buah-buahan. Nah, ini haram dan tidak sah. Jadi wajib cebok lagi pakai air. Jelas kira-kira? Ya. Ada pertanyaan nggak nih? Hah? Ada pertanyaan nggak? Yang mau nanya? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi yang ada 4 hal yang menyebabkan batalnya wudu. Ya. Jadi ini ada sedikit mungkin untuk di kampung ya, di kampung saya, bahwasanya ada pemahaman yang sedikit berbeda dari tadi, Ustaz. Ya. Karena di kampung saya itu ada mayoritas jamaah kami itu ada sudah tua-tua ya, karena ada pemahaman yang dari awal-awal yang disampaikan mungkin oleh kalau di kampung kami itu namanya pengurus masjid gitu ya. Iya. Itu ada satu hal yang dipahamin pada saat kita biasanya kan kalau di maghrib mendekati isya itu waktunya hanya sebentar, dan sering ibu-ibu atau bapak-bapak itu tidak mau makan ataupun minum, karena ada pemahaman dari awal yang pernah disampaikan itu bahwa makan atau minum itu membatalkan wudu. Nah, ini yang sering jadi membingungkan di kami di kampung seperti itu. Padahal sering disampaikan bahwa minum ataupun makan itu tidak membatalkan. Kalau biar nggak batal, kita habis makan habis minum itu umur aja, itu udah cukup. Tapi sering yang orang tua di kami itu meyakini itu batal. Jadi harus wudu. Nah, ini bagaimana caranya kita memberi pemahaman dari pemahaman yang sudah mungkin salah. Ya, jadi begini, jelas ya permasalahannya. Antara maghrib sama isya kan waktunya pendek, gitu ya. Ini katanya mereka sebagai orang tua di kampung bapak ini nggak mau makan atau minum karena keyakinannya bukan makan dan minum membatalkan
Jadi gimana cara merubahnya? Ya repot kalau sudah keyakinan, sudah ajaran dari awal. Ya, yang mestinya kita lakukan ya memberikan pengetahuan, memberikan ilmu khususnya masalah fikih seperti ini supaya mereka jelas apa yang batal atau tidak. Ya, saya seperti sekarang nih, kita kasih ilmu, kita memberi ilmu pengetahuan kepada para hadirin. Ya, nah pemahaman kita yang dulu salah, kalau kita insaf, ya bersih akal kita, otak kita, harusnya kita rubah yang salah itu, keyakinan yang salah. Masalahnya kan hidayah ini Pak, hidayah yang namanya hidayah ini dari Allah. Ya, sama seperti saya nih, Allah takdirkan sekarang saya di depan Bapak, para hadirin, saya yang ngasih ilmu sekarang. Ya, saya ngajak orang baik, misalnya ngajak orang dekat sama Allah. Tapi masalah hidayah kan bukan dari kita. Jangankan seorang ustaz, seorang kiai, Rasul saja Allah katakan dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, Rasulku, utusanku, kamu sekali-kali tidak akan pernah mampu memberi hidayah pada seorang pun walaupun dia kamu cintai. Ini Nabi nih, Allah ingetin. Tapi hidayah dari siapa? Walakinallaha yahdi man yasha. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah kita berbusa mulut kita ngasih tahu Pak, Bu, Pak, iku ora batal Pak, ora apa-apa. Yo, wis mangan ae enggak apa-apa, sing penting ya saat durunge salat kumur sih. Nah misalnya, ya, makan enggak apa-apa makan minum, tapi bagusnya sebelum kita salat Isya kumur aja. Enggak kumur pun enggak apa-apa, yang penting enggak ada sisa makanan. Kenapa kok disunahkan kumur? Khawatir ada sisa makanan tadi masuk ke dalam tubuh kita, batal salat kita. Pakai kumur dulu, tapi wudu enggak batal. Ya, ketika sudah kita sampaikan ilmu itu, pengetahuan itu, kita tinggal dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah kasih buka hatinya, berubah apa enggak, itu urusan Allah. Ya, yang penting masalah seperti ini ya, jangan enggak perlu dipermasalahkan banget sebenarnya. Seandainya dia enggak mau makan, enggak mau minum, itu pun enggak masalah. Ya. Kalau tapi permasalahannya ketika dia bilang kalau makan minum itu batal, ente harus wudu, itu menjadi masalah. Ya, kalau misalnya antara maghrib sampai isya dia nggak mau makan, nggak mau minum sampai isya, itu sih boleh-boleh, terserah ente, urusan masing-masing namanya. Tapi masalahnya kalau dia mempermasalahkan, ente jangan makan, ente jangan minum, wudu ente batal, itu yang masalah. Terangin, Bu, Pak, ini nggak batal. Ya, tidak batal, tidak minum kalau kita makan dan minum dalam kondisi punya wudu. Kecuali habis makan, habis minum buang air, nah, itu batal namanya. Ya, atau lagi makan disuapin sama istri, bosan dengan kulit, itu batal. Cuma kalau tidak ada 4 perkara tadi, maka wudunya tidak batal. Nah, untuk merubah orang memang nggak gampang. Sama seperti beda pemahaman, ya, beda aliran. Ini kan masing-masing merasa benar. Makanya kan orang tergantung gurunya, siapa gurunya. Nah, kalau gurunya dari awal udah salah dan udah meresap, udah ke doktrin, itu susahnya minta ampun merubahnya. Ya, permasalahan kayak orang-orang Sunni dengan Salafi misalnya, yang mengatakan tahlil bid'ah misalnya, maulid bid'ah, ini kan permasalahan beda paham, beda dalil, beda hujjah. Ya, ketika mengadakan perdebatan, ya, yang satu dengan dalil, yang satu dengan dalilnya, ya, misalnya satu kalah dalil, misalnya kalah hujjah, kalah dialog, dan merasa ini orang benar, cuma karena Allah nggak kasih hidayah, misalnya, ya nggak akan berubah. Pokoknya guru saya bilang begitu, nggak bisa dong. Ya, mau inti bilang apa kayak dalil apa kayak, pokoknya nggak bisa ya. Ya udah susah. Yang penting tugas kita sebagai seorang Muslim saling menyampaikan apa yang benar menurut yang kita yakini. Ya, masalah hidayah masing-masing kita kan punya guru, nanya tak. Ya, hidayah kan dari Allah. Yang penting ketika lagi berdialog, sharing pendapat, buka pikiran kita, jangan terkuku begitu. Jangan harus, pokoknya yang diajar guru saya harus benar. Gimana caranya saya harus ngalahin orang ngomong? Enggak harus. Karena ilmu itu kan luas. Ketika beda pendapat, nggak ada titik temu, ya udah masing-masing menghormati. Anda dengan dalil Anda merasa benar, ya. Menurut saya dalil Anda lemah. Saya kasih dialog, nggak cocok, ya. Sama-sama nggak cocok, ya udah masing-masing menghormati, jangan merasa paling benar. Itu yang terpenting. Ini kan yang repot ini kan merasa paling benar, itu yang repot. Nah, untuk kasus seperti Bapak tadi itu nggak masalah kalau seandainya mereka mengatakan pokoknya kalau saya nggak mau makan mau minum, itu urusan mereka, nggak mau makan mau minum. Tapi jangan mengatakan makan dan minum itu membatalkan itu. Memang ada makan yang membatalkan menurut sebagian mazhab, yaitu makan daging onta, khusus daging onta. Ya, itu dulu pernah di sebagian mazhab mengatakan membatalkan wudu. Tapi mazhab Imam Syafi'i enggak. Ya, jadi kalau ya bagi orang-orang tua memang repot Pak.
kalau sudah di masuk pemahaman seperti itu ya, untuk merubahnya repot, apalagi orang tua dan yang bilangin anak muda lagi. Ya, susah tuh. Kalau yang tua bilangin yang tua mungkin masih masuk. Cuma kalau orang tua pemahaman begitu, yang ngomongin anak muda, ya susah. Lu siapa lu Tom? Udah kemarin sore lu masih tahu gua. Nah, ini repot nih. Ya, jadi saya suka ngalamin seperti itu. Jadi seperti ini, kalau ada adat atau kebiasaan bertentangan sama syariat, itu harus kita rubah. Ya, cuma kalau ada tidak bertentangan sama syariat, bahkan sesuai sama syariat, silahkan dilanjutkan. Gitu. Jelas kira-kira Pak? Ya, silakan. Masalahnya ini terus berlanjut karena pemahaman ini diturunkan ke anak-anaknya. Anak-anaknya seperti kita mau merubahnya itu pada suatu saat kemarin waktu agak lama ya, saya sudah pernah menyampaikan ini bahwa saya mau mereferensikan dia membatalkan wudu itu dengan membaca buku penuntun sholat itu loh. Itu bahwa di situ memang sudah diterangkan makan dan minum itu tidak membatalkan kan, tapi karena ini sudah turun dari dulu dari dulu ngaji dari sini itu batal. Artinya sampai sekarang. Iya. Ya itu ya, repotnya seperti itu ya. Orang-orang yang bukan ahli ilmu mengajarkan ilmu, akhirnya menyesatkan orang dan yang lain jadi sesat. Ini yang kata Rasulullah, ya, sayati ala ummati zamanun, kata Rasulullah, akan datang satu masa nanti ya, katsirun khutaba'uhu qalilun fuqa'uhu, kata Rasulullah. Nanti di akhir zaman nanti akan datang tuh orang yang banyak ahli ceramah, ahli pidato. Ya, kalau ceramah enaknya minta ampun. Orang nangis, cuma giliran ditanya fikih, ahli fikih dikit, giliran ditanya fikih nggak ngerti, akhirnya ngomongnya salah. Nah, karena orang sudah merasa dia gurunya, ya, guru saya paling hebat nih, mau ceramahnya masya Allah bikin kita nangis. Ketika tapi fikih nggak ngerti, ketika tanya fikih dia yang memberikan ilmu yang salah, pemahaman yang salah, sampai orang akhirnya sesat, salah paham. Ya kalau cuma masalah betul masih nggak masalah dia, nggak berarti masalah sesat atau enggak, ya cuma salah pemahaman aja, ya. Tapi kalau yang masalah akidah, ya yang keluar dari Islam misalnya, salah ngasih pemahaman, akhirnya bertentangan sama syariat, ini yang berbahaya. Nah kalau kondisi begini ya gimana? Harus anak-anaknya ini yang muda-muda, ya harusnya tidak seperti orang tuanya ngaji. Makanya penting ngaji seperti itu. Harus ada seorang guru di sana yang ilmunya mumpuni, yang kira-kira bisa masuk, bisa diterima oleh orang-orang sana. Gitu ya. Makanya kan tiap daerah itu harus ada orang alim ya. Ya, dosa kalau satu kampung nggak ada orang ahli fikih itu dosa, sekampung dosa. Oke, kita usahakan ya rumah tangga kita punya anak 6, 5 minimal ada satu lah yang mengerti agama, ya jadi bisa jadi penerang buat saudara-saudaranya. Jadi kalau satu rumah tangga nggak ada yang ngerti agama, wah ngaji nggak ada yang bisa, yang umumnya jago-jago banget Inggrisnya, wah, yo cuap-cuap enak banget, komputer utak-atik masya Allah, ya tapi urusan agama nggak ada yang bisa, rugi begitu. Ya, kalau bisa tuh masing-masing anak tuh punya fondasi agama khususnya semuanya, dia mau jadi kiai, jadi dokter, jadi apa yang terserah, yang penting agamanya ada. Nah ini, ya, untuk merubah seseorang itu nggak gampang, apalagi sudah jadi keyakinan. Ya kita berusaha aja, ya berusaha nyampaikan, hasilnya itu ya terserah Allah. Yang penting kan kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dari saya ini, dari ilmu saya ini, walaupun satu ayat. Ketika ada ilmu kesalahan di kampung kita, orang sekitar kita, yang penting kita kasih tahu aja. Udah selesai, nggak mau berubah, ya udah urusan mereka itu, kita nggak ditanggung jawab lagi gitu. Yang penting yang kita tahu salah jangan kita ajarkan ke anak-anak kita nanti, ya karena Allah juga memerintahkan yang penting keluarga, ku anfusakum wa ahlikum, nah jaga diri kalian dan keluarga kalian dulu dari api neraka. Yang penting keluarga dulu. Untuk berubah tetangga, warga itu susahnya minta ampun, ya bahkan mungkin terkadang cobaan terberat rumah tangga udah berat. Kadang kita nasihatin orang masuk, giliran nasihatin anak sama istri susah banget. Nah ini bisa jadi cobaan. Gitu ya, benar nggak? Ya, kadang begitu. Nah ini, ya jadi begitu, sabar aja. Yang penting sampaikan aja. Gitu ya Pak. Ada lagi yang mau nanya? Atau Dora jam 1 nih, kalau cukup kita tutup. Cukup ya? Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ilmu yang kita bahas di siang ini bisa kita pahami, bisa kita amalkan, bisa bermanfaat buat kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas kaifiyatul istinja, bagaimana cara cebok yang benar dalam Islam. Ya, kita bahas tuh ada 3 cara, nanti kita bahas cebok yang benar bagaimana. Ya, nah kita tidak lupa mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bapak ibu kita, mertua, kakek nenek, leluhur kita, guru-guru kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita.
orang-orang yang berjasa kepada kita, orang-orang yang pernah kita zalimi, kita sakiti belum sempat kita minta maaf kepada mereka, orang-orang yang pernah ibadah di masjid ini yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar mereka di alam barzakhnya diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita pribadi, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, agar Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat pada Allah dan Rasulullah SAW, berbakti pada kedua orang tua kita. Allah jadikan istri kita istri yang salihah, anak keturunan kita yang salih dan salihat. Allah kabulkan semua hajat kita dunia maupun akhirat. Dan kita minta mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mati kita nanti dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.